Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Arif, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja di tempat saya mengajar, SMA Negeri 1 Jepara, tepatnya di kelas 11 MIPA 1 dengan materi jenis-jenis klausa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan salam siswa kuat, guru hebat, pendidikan bermartabat. Baik para siswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik, Pak. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, pagi ini saya lihat semua bangkunya lengkap rata ya. Berarti nihil, tidak ada yang tidak hadir. Betul ya? Oke, ya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan jiwa nasional kita. Setuju ya? Oke, untuk itu silakan kalian berdiri dulu untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian duduk kembali. Materi kita. Pernahkah kalian mendengar istilah atau mungkin pernah mendefinisikan klausa? Belum, Pak. Belum, ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau klausa belum pernah dengar Pak, tetapi kalau kalimat pernah. Oke, klausa nanti ada hubungannya dengan kalimat. Ya. Apakah Anda tahu? Assalamualaikum, apa kabar Bu? Selamat datang, termasuk klausa atau kalimat. Ikuti penjelasan saya kali ini. Pernahkah Anda tahu Assalamualaikum, apa kabar Bu? Selamat datang merupakan klausa atau kalimat? Untuk menemukan jawabannya, ikuti materi saya kali ini. Baik, sebelum lanjut, mari amati penggalan teks berikut ini. Ketika Erin duduk-duduk di pinggir jalan, kita datang tiba-tiba. Kalimat di atas dibentuk dari unsur-unsur berikut. Unsur yang pertama, Erin duduk-duduk di pinggir jalan, dan unsur yang kedua,
Gita datang tiba-tiba. Unsur-unsur pembentuk kalimat tersebut dinamakan klausa. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan atau mendefinisikan apa itu klausa? Oh iya, silakan. Apa ini Iza ya? Klausa itu seperti kalimat, tapi belum bisa disebut kalimat. Kita beri tepuk tangan untuk Oke, baik. Berikutnya ada lagi. Oke, Mas siapa Samuel? Klausa terdiri dari unsur subjek dan predikat, Pak. Oke, klausa terdiri dari unsur subjek dan predikat. Ya baru sekali Mas Samuel. Kita beri tepuk tangan. Oke. Nah, saya berikan informasi tentang klausa secara umum. Nanti selebihnya kalian bisa temukan di materi yang akan saya sampaikan. Nah, jadi apa itu klausa? Kelompok kata yang dibentuk oleh satuan subjek dan predikat yang dapat dilengkapi oleh fungsi-fungsi lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan. Oke. Nah, para siswa semuanya, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang klausa. Ada kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama, menganalisis berbagai jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial dan atau budaya. Ya, dan yang kedua, menyajikan laporan hasil analisis jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial dan atau budaya secara lisan maupun secara apa sih tujuan kita belajar klausa ini? Nah ini ada 4 tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis-jenis klausa. Ya. Yang kedua, mampu membedakan jenis-jenis klausa. Yang ketiga, mampu menyusun laporan hasil analisis klausa. Dan yang keempat, nanti kalian mampu mempresentasikan laporan hasil analisis jenis klausa. Kita belajar klausa, dengan belajar klausa kita nanti bisa membuat kalimat dengan berbagai macam gaya untuk berbagai keperluan. Sekarang kita akan berkolaborasi. Ya, kalian membentuk kelompok. Oke, sudah semuanya? Oke, kelompoknya sudah? Oke, baik, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Setuju ya? Setuju. Oke. Saya tadi bawa gitar. Di mana ya? Di Mas Rajin. Oke, kita nyanyi satu lagi lagu yang membangkitkan nasionalisme kita. Ya. Ada usulan? Halo Bandung, Pak. Halo Bandung. Oke, yang lain aja. Saya usul boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Masa yang usul kamu terus? Iya. Saya juga usul dan menentukan dan keputusan mutlak dari saya. Iya, iya. Enggak, kamu nggak ada yang usul loh. Saya usul. Tadi Sinopal, halo Bandung. Saya usul. Kalau kita nyanyi tanah airku gimana? Iya, enggak apa-apa. Setuju, Pak. Tahu lagi ya? Setuju. Coba gimana? Tanah airku tidak lupakan. Iya, lebih keren. Oke, lagu itu saja ya. Oke, mantap. Nah, saya tak ambil gitar. Bisa bunyi kan? Bisa bunyi kan? Iya, makanya. Oke. Kalian luar biasa. Malah kayak Ariel ya. Oke. Yang siap mulai ya? Kita ambil nadanya dulu. Oh, malas nggak? Ambil saja pas. Nanti kalau suara saya pas terus nanti saya nggak ngajar. Nyanyi. Konser. Ya kan? Oke. Oke. Pegang. Kamu itu pegangin gitarnya
biar nggak nol. Dan lihat kali ini kan, satu kita 3 orang. Iya, unik. Enggak, kamu nyanyi ya. Yuk, kita mulai yuk. Tanah airku tidak kulupakan, dan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yang negeriku jalangi, yang maju perbaiki kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku menjaga. Di kelas kalian ini saya sudah memposting ada nih modul jenis-jenis klausa dan teks ilmiah ini. Yang pertama kalian buka dulu modul. Kalian duduk, kalian eksplorasi informasi tentang klausa tadi. Silakan kalian duduk, lalu berdiskusi, menentukan memahami, mengeksplorasi jenis-jenis klausa. Sekarang yang berikutnya ada file 02 teks ilmiah itu. Silakan kalian unduh. Terus kalian analisis jenis klausa-klausanya. Ada apa saja klausa dari teks ilmiah itu. Kita batasi saja 4 jenis klausa saja. Atasan dan bawahan, adjektif dan verbal. Oke, Pak, itu.
pertama, saya persilakan rekan saya Dea untuk mempresentasikan hasil laporan kerja kami. Terima kasih. Jadi kelompok kami telah menganalisis bagian pendahuluan pada paragraf 1 di halaman 226. Di sini ada dua kalimat di paragraf tersebut, yaitu yang pertama, penggunaan smartphone telah meluas hingga ke berbagai macam kalangan, tidak hanya digunakan oleh orang dewasa ataupun orang tua, akan tetapi sudah meluas hingga ke peserta didik yang kini telah menggunakannya. Nah, kalimat satu ini terdiri atas 3 klausa. Yang pertama, penggunaan smartphone telah meluas hingga ke berbagai macam kalangan. Nah, klausa ini termasuk klausa atasan karena dia tidak memiliki bawahan dengan klausa lain. Kemudian yang kedua, yaitu tidak hanya digunakan oleh orang dewasa ataupun orang tua. Dia merupakan klausa bawahan karena klausa ini klausa ini bisa dipahami karena adanya kehadiran klausa 1 tadi. Sedangkan yang ketiga, yaitu sudah meluas hingga ke peserta didik yang kini telah menggunakannya. Klausa tersebut merupakan klausa bawahan, juga sama seperti klausa yang kedua tadi. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fatma. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya dia. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk kalimat kedua, paragraf pertama. Mas Sampai bisa turun dikit? Nah, kalimat kedua, betul, Fatma? Iya. Oke, ya, sip. Nah, di kalimat kedua ini, smartphone digunakan tidak hanya untuk berkomunikasi dan berkirim pesan, tetapi juga sudah meluas hingga mengakses internet, kirim email, dan bahkan hingga penggunaan media sosial pada kalangan peserta didik. Pada kalimat kedua ini terdiri dari 5 klausa. Yang pertama, smartphone digunakan tidak hanya untuk berkomunikasi, yang termasuk klausa atasan. Klausa kedua, yaitu smartphone digunakan tidak hanya untuk berkirim pesan, yang termasuk klausa atasan juga. Klausa ketiga, sudah meluas hingga mengakses internet, yang termasuk klausa bawahan. Yang keempat, sudah meluas hingga kirim email, yang termasuk klausa bawahan juga. Dan klausa terakhir, sudah meluas hingga penggunaan media sosial pada kalangan peserta didik, yang termasuk klausa bawahan. Demikian paparan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Malova. Terima kasih Dea dan Fatma yang telah melaporkan hasil kerja dari kelompok Adjektiva. Selanjutnya saya persilakan teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Baiklah, saya persilakan saudara Durotus untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, agak sini Mbak, agak sini ya, biar nggak terlalu jauh sama yang presentasi ya. Terima kasih. Saya ingin menambahi, menurut saya klausa smartphone telah meluas hingga ke berbagai macam kalangan. Dalam klausa 1, kalimat 1 itu juga termasuk klausa verba karena predikat klausa tersebut adalah kata verba. Bisa ditarik ke atas. Itu kan Iya, penggunaan smartphone telah meluas hingga ke berbagai macam kalangan. Itu termasuk klausa verba. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Durotus atas masukannya. Selanjutnya saya persilakan untuk penanya kedua. Baik, saya persilakan untuk rekan saya Naufina untuk memberikan tanggapan. Novina. Oke ya, silakan. Saya ingin
langsung saja Bapak. Saya ingin bertanya tentang klausa di kalimat Bisa kedua. agak keras Mas? Saya ingin bertanya tentang klausa di kalimat kedua. Tadi dijelaskan oleh Fatma kalau klausa 1 dan 2 merupakan klausa atasan, sedangkan 3 sampai 5 merupakan klausa bawahan. Menurut saya, klausa atasan terdapat di klausa pertama dan yang lainnya merupakan klausa bawahan. Ya. Baik, terima kasih rekan Naufil. Kami persilakan teman-teman dari kelompok Adjektiva untuk menjawab pertanyaan dari Naufil. Baik, yang pertama saya akan menjawab atas tanggapan Brotos. Tepat sekali jawaban Anda. Selain termasuk klausa atasan, klausa 1 dalam kalimat 1 paragraf tadi juga merupakan klausa verbal karena predikatnya berupa kata, yaitu meluas. Jadi selain klausa atasan, klausa itu juga merupakan klausa verbal. Terima kasih Dea. Selanjutnya pertanyaan kedua akan disampaikan oleh rekan saya Fatma. Terima kasih Naufil atas pertanyaan Anda. Klausa 1 dan klausa 2 pada kalimat kedua merupakan klausa atasan dikarenakan kedudukan kedua klausa tersebut setara atau sama. Kita bisa lihat lagi di kalimat kedua untuk klausa 1 dan 2. Yang pertama, smartphone digunakan tidak hanya untuk berkomunikasi. Klausa kedua, smartphone digunakan tidak hanya untuk berkirim pesan. Nah, kedua kalimat tersebut dapat digabungkan dengan menggunakan konjungsi dan. Oleh karena itu, kedua klausa tersebut bisa disebut dengan klausa atasan karena kedudukan kedua klausa tersebut sama atau setara. Terima kasih. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kami. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Sudah cukup? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Adjektiva. Kita akan kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Namuna yang terdiri dari saya sendiri sama Anindya Siswanto, absen 30. Di sebelah saya ada Alexandrina Immanuel Sahar, absen 2. Dan di sebelah Aisyah terdapat ada Afita Sofia Tunaja, absen 4. Dan yang terakhir Noviral Binti Sanova, absen 25 sebagai operator. Untuk mempresentasikan laporan hasil kerja kami, yang pertama saya persilahkan saudara Alexandrina untuk melaporkan hasilnya. Baik, terima kasih sama. Kelompok kami telah menganalisis bagian pendahuluan paragraf 3 di halaman 226. Nah, di sini kan ada kalimat penggunaan smartphone di kalangan siswa dilandasi oleh beberapa alasan, seperti hanya ingin mengikuti tren atau untuk lebih aktif di media sosial. Contohnya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, BBM, Line, dan lain sebagainya. Mencari informasi mengenai hobi dan sebagainya, serta ada juga siswa yang memanfaatkan smartphone sebagai sumber belajar, mencari tambahan materi pelajaran, membagi informasi kepada teman sekelas. Kalimat tersebut terdiri dari 5 klausa. Klausa yang pertama itu berupa klausa atasan, yaitu penggunaan smartphone telah meluas hingga ke berbagai macam kalangan. Ya, langsung saja dulu sudah. Nah, yang klausa 2 itu merupakan klausa bawahan. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Afita.
sedikit Mas Novira? Atau yang Terima mana? kasih Alexandrina. Yang selanjutnya yaitu klausa ketiga merupakan klausa bawahan dan klausa verba, yaitu mencari informasi yang mengenai hobi dan sebagainya. Selanjutnya klausa keempat yaitu klausa bawahan dan klausa verba juga, yaitu ada juga siswa yang memanfaatkan smartphone sebagai sumber belajar. Klausa yang kelima merupakan klausa bawahan dan klausa verba, yaitu mencari tambahan materi pelajaran mengenai informasi kepada teman sekelas mengenai tugas yang diberikan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Akita. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman dari kelompok lain. Saya persilahkan. Saya persilahkan untuk Mairela untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Salma atas kesempatannya untuk saya. Oke, sebentar. Mana begitu? Oh iya, tuh, ya. Oke. Nah, di sini saya mau bertanya, mengapa klausa penggunaan smartphone di kalangan siswa sampai dengan aktif di media sosial itu terdiri dari 2 klausa, bukan 1 klausa? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Bisa terima kasih kembali. bisa dibagi tadi? Oke. Selanjutnya penanya kedua saya persilahkan. Saya persilahkan Devina untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan kepada kelompok kami. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan. Tadi kan disampaikan klausa kedua hanya ingin mengikuti tren atau untuk lebih aktif di media sosial, itu klausa bawahan saja. Nah, menurut saya klausa itu juga termasuk klausa verba karena predikatnya berupa kata kerja atau verba mengikuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Devina. Selanjutnya kami persilahkan teman-teman kelompok Tomina menanggapinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maela. Yang bagian itu tadi kan terdiri dari 2 klausa karena penggunaan smartphone di kalangan siswa dilandasi oleh beberapa alasan. Itu berupa intinya. Sedangkan yang mengikuti tren, aktif di medsos, mencari informasi dan sebagainya itu merupakan penjelasan mengenai alasan tadi. Jadi kalimat itu memang terdiri dari klausa yang berbeda. Begitu rekan Maela, apakah bisa dipahami? Oh ya, terima kasih penjelasannya. Saya sudah paham sekarang. Selanjutnya untuk menanggapi pertanyaan dari Devina akan dijawab oleh rekan Akita. Terima kasih. Benar rekan Devina. Benar sekali analisis Anda kalau klausa hanya ingin mengikuti tren atau untuk lebih aktif di media sosial, itu merupakan klausa verba. Akan kami tambahkan di LKPD kami. Terima kasih. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus yang meriah untuk kedua tim. Baik, oke. Jadi apa namanya para siswa? Nah itu analisis klausa di dalam teks ilmiah. Sudah punya gambaran, sudah punya wawasan tentang ini ya. Oke. Nah, baik kalau begitu, bentar saya selanjutnya. Nah, dari diskusi kita tadi apa yang bisa kita simpulkan atau kita dapatkan dari apa namanya klausa menurut kalian? Silakan. Saya Pak. Sudah. Ya, silakan. Apa yang bisa kita simpulkan? Siapa? Hasna. Oke. Menurut saya Gimana tadi mikrofonnya? Nah, biar satu jagat bisa mendengar. klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Oke. Gabungan kata sekurang-kurangnya memiliki
subjek dan predikat. Oke, bagus. Oke, selanjutnya ada lagi siapa? Oke, si apa? Astrid. Kalau menurut saya, klausa itu memiliki unsur subjek dan predikat dan bisa juga ditambahkan objek, keterangan maupun pelengkap, tetapi tidak memiliki intonasi akhir. Oke ya, Astrid ini tadi menambahi apa yang disampaikan Hasna, betul ya? Tadi kan Hasna itu gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Terus Astrid, trit ya, trit. Ya. Tadi kan subjek predikat bisa ditambahi. Tidak ada intonasi akhir. Sebelum itu. Keterangan maupun pelengkap. Bisa ditambahi objek, keterangan maupun pelengkap, tetapi belum memiliki intonasi akhir. Jadi mirip seperti kalimat, tapi belum. Karena apa? Belum menjadi kalimat. Karena apa? Sama. Karena apa? Nih. Karena itu bedanya antara klausa dengan Gus Karim bisa menyimpulkan ini ya. Oke, sudah kasih ketemu masih? Sudah? Aduh, nggak capek? Sip, wanita strong. Tugasnya nanti masak, beban, kerja ya. Oke, bagus, luar biasa. Oke, nah, jadi itu tadi konsep tentang klausa. Tinggal kita bisa mengidentifikasi. Oh, kalimat ini berapa klausa? Oh, kalimat ini 2 klausa. Klausa apa saja dalam kalimat ini, gitu loh. Bisa dibantu ya? Oke, bagus kalau begitu. Baiklah para siswa semuanya, untuk mengetahui pemahaman kalian dari apa yang kita pelajari, silahkan kalian buat kalimat menggunakan berbagai jenis klausa. Caranya kalian buat kalimat itu di Quizzes. Linknya ada di Google Classroom. Ya, di bagian bawah silahkan scroll atau kalian bisa join melalui kode ini. Ya, tapi di LMS ada Quizzes. Silakan. Sudah bisa ditemukan? Bisa ketemu? Dibuka? Ada yang kesulitan untuk membukanya? Gak ada ya sepertinya. Bagus. Silahkan kalian mulai kerjakan untuk membuat kalimat sesuai dengan perintah soal. Ya, silakan dikerjakan. Kita lihat di layar sudah ada beberapa siswa yang sudah mengirim dengan performa itu. Silakan, masih ada waktu. Silakan.
Ada pertanyaan kaitannya dengan klausa? Ini tadi? Ada? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih, kalian luar biasa. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Ini menurut kalian, sebentar. Nah, nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyebalkan? Tapi saya yakin tidak ada kata sebal dalam belajar. Ya, apakah menyenangkan? Silakan. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Oke. Salah apa? Saya senang sekali, Pak. Mengapa kamu senang? Karena dengan cara diskusi seperti ini, kita bisa membicarakan materi-materi yang kita kurang pahami kepada teman sekelompok. Oh, gitu ya. Gimana? Malah saya kan. Gimana? Ya. Oke. Ya. Oke. Nah, Kita bisa diskusi dengan teman satu kelompok atas materi yang kita kurang pahami, Pak. oh, kita bisa diskusi dengan teman satu kelompok yang tidak dipahami. Betul begitu ya? Ya, Pak. Oke. Tadi kamu sudah mengalami? Ya. Kalau sih apa yang ada yang tidak paham terus tahu sama teman. Oke gitu. Oke, terus terima kasih. Ada lagi? Nafina ya. Gimana Mas? Ya. Saya senang menggunakan aplikasi Google Classroom, Pak. Senang menggunakan aplikasi ini ya. Mengapa Mas? Karena kerjasama kelompok bisa dipantau. Oh tadi ya. Saya contohnya pas dari tadi ya. Terus Kalau ada yang tidak bekerja bisa kelihatan. oh, kalau ada yang tidak bekerja bisa kelihatan. Oke, itu? Oke, sip ya. Terima kasih Mas Novirel. Oke, jadi itu apa namanya salah satu manfaat itu ya. Baik, ada lagi? Oh ya, silakan. Dulu terus. Saya jadi terlatih untuk menyelesaikan permasalahan kami, Pak. Terlatih menyelesaikan masalah kamu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi tadi kan kalian hanya saya beri modul klausa. Saya minta kalian untuk mengeksplorasi apa itu klausa dan jenis-jenisnya, ya kan? Terus kalian saya beri teks ilmiah tadi. Terus kalian mengidentifikasi sendiri sampai menentukan sendiri kan gitu kan? Nah, itu nanti kamu beri masalah. Saya beri masalah. Soalnya saya memang mau beri masalah. Nah itu. Terus kamu yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Nah, itu salah satu manfaat pembelajaran kita hari ini dan ternyata masalah itu terselesaikan. Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, saya rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, kalian luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Untuk itu saya minta Mas Rajid berada. Mas Rajid. Ya, tadi kan membuka, sekarang menutup. Oke, itu silakan Mas Rajid. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia walaupun tanpa biaya.